Halo semuanya, balik lagi sama gue di channel Purple Kame di video First Impression Anime, dimana gue akan bukan reaksi, gue nge-review anime di episode satunya doang. Jadi bagi kalian yang bingung mau nonton anime ini atau enggak, tapi takut mulai karena kalau udah mulai harus selesai. Nah, jadi dari review gue ini kalian bisa kira-kira pikir antara kalian mau nonton atau enggak anime Domestic Girlfriend Domestic Nakanojo. Pertama-tama, jadi alasan gue nemu anime ini karena di Trust Taste ya, mereka pernah ngebahas kalau katanya ini anime kesukaan Gigak, pokoknya channel YouTube-nya Gigak, dia katanya suka banget sama anime ini. Nah, sebelum gue nonton ini, yang gue tahu tentang anime ini adalah ini tuh agak 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 forbidden kayaknya ya, agak incest gitu, di mana hubungan sesama adik kakak. Awalnya gue tuh males banget karena trauma sama kisis. Gue nonton episode satunya langsung berhenti karena aduh, sampah lah. Oke, langsung lanjut ke ceritanya aja. Jadi ceritanya langsung diawalin sama si Natsuo, MC-nya ya. Nah, Natsuo bilang kalau dia tuh baru aja kehilangan. Wow, chill, kok langsung ecchi gitu kan. Dan terus lagu opening mulai dan ternyata lagu yang udah sering gue denger dan gue nggak tahu kalau ini lagu anime ini. Nah, gue awal itu nemu di YouTube ya kan, gue sempet denger lagu enak dan gue sangka itu bukan lagu anime, cuma ya lagu Jepang doang. Ternyata ini dari openingnya anime Domestic Girlfriend ya. Di AMV-nya itu ya, di video openingnya bikin gue shock karena mulai dari satu cewek terus dua terus nambah, wow, chill, kok banyak gitu. Gue kira ini bukan anime harem ya, walau oke sih, jadi orang utamanya nggak perlu sama ada atau kakaknya gitu, karena kan ini kan ada banyak karakternya, jadi bisa sama yang lain gitu kan. Nah, cerita ini dia tuh punya perasaan sama guru di sekolahnya. Nah, tapi dia nggak pernah bilang ke si guru. Terus suatu hari teman dia ngajak dia ke dia teman sekolah dia tuh ngajak dia ketemu yang kayak rame-rame gitu, kayak ini kayak laki-laki, jadi ngedate kayak bareng-bareng, tapi kayak jadi temennya dia tuh punya temennya itu cewek di sekolah lain. Nah, mereka mau ngumpul bareng gitu, ketemuan terus karaokean gitu kan. Nah, terus salah satu ceweknya di sini ya namanya Rui, dia tuh bosen, dia nggak suka begitu. Nah, akhirnya dia keluar pas mereka lagi pada asik-asikan. Nah, si Natsuo juga keluar. Terus pas di luar mereka tuh ngobrol. Natsuo bilang kalau dia tuh dulunya dia culun, jadi dia juga nggak terbiasa sama hal-hal beginian ya kan. Nah, akhirnya mereka ngobrol-ngobrol bentar, akhirnya si cewek ngajak si Natsuo buat kabur dari sana. Natsuo nya bingung, akhirnya Natsuo nya pergi gitu kan. Nah, akhirnya bukan pergi, maksudnya mereka akhirnya berdua keluar. Habis itu ternyata ceweknya ngajak Natsuo ke rumahnya dia. Nah, ceweknya bilang kalau di rumahnya nggak ada siapa-siapa karena kakak, dia nggak bilang kakak, dia bilang cuma orang tuanya lagi pada di luar semua, lagi pada sibuk ya kan. Nah, Natsuo ya cuma diem doang, dia bingung kan. Nah, terus tiba-tiba, nah kok bisa gitu kan. Nah, kata si Rui, dia tuh cuma mau tahu rasanya gimana karena dia suka kesel gitu ketika orang dewasa selalu nganggap kalau orang yang nggak pernah ngelakuin begitu dibilang bocil. Dan dia setelah itu Rui bilang kalau mereka ketemu lagi pura-pura nggak kenal, hubungannya selesai di situ aja. Natsuo bingung gitu kan, dia akhirnya dicerita ke temennya lah gini lah, dan tiba-tiba bapaknya Natsuo bilang kalau dia tuh mau nikah lagi, istrinya tuh udah meninggal 10 tahun lalu katanya. Dan Natsuo oke-oke aja, dia nggak apa-apa karena dia kesian sama bapaknya, dia mau bapaknya bahagia bahagia aja. Dan tiba-tiba pas di apa tuh, pacar bapaknya dibawa ke rumah, bawa anaknya tuh ada dua. Dan Natsuo kaget, ternyata anaknya tuh si Rui sama Ina Sensei, gurunya dia itu. Akhirnya mereka semua tuh setuju sama hubungan bapak sama ibunya itu, dan akhirnya mereka tinggal bareng di satu rumah. Gila kan, kasihan banget Natsuo, tapi wow gila, parah sih. Goks parah. Gue tuh sempat baca nih, gue nonton sama baca mangganya ya. Nah, menurut gue tuh kalau di mangganya karakter Natsuo lebih emosional gitu, lebih punya perasaan gitu, kayak apa-apa gampang kaget. Terus ya aktif banget lah. Di anime juga sih, tapi nggak terlalu, lebih santai aja. Ya kalau menurut gue sih animenya ya agak-agak aneh ya. Nah, gue juga waktu itu niatnya nonton ini sambil nemenin gue makan ya. Karena gue bosen, akhirnya sih ya gue lanjut sih. Kalau gue sih jujur gue lanjut ke episode 2 walaupun gue ngerasa gue akan stop. Tapi ya bisa sih. BTW shoutout buat lagu yang nemenin gue nulis ini, Life Good by Kaikun.
sama apa tuh Churchill, dengerin deh. Udah itu aja, bye.